Informasi yang pertama pemirsa, polisi akhirnya menetapkan seorang pelajar SMK berinisial KA sebagai tersangka kasus pembunuhan bocah dalam karung di Pemalang. Diketahui pelaku bahkan sempat ikut membantu ketika proses pencarian korban. Tengah ramai kasus pembunuhan seorang bocah perempuan di dalam karung di Pemalang. Terbaru, polisi menetapkan seorang pelajar SMK sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka yang masih pelajar ini mengaku tak kuat menahan hasrat setelah kecanduan menonton video porno. Bahkan di dalam handphonenya telah ditemukan sejumlah rekaman video mengintip seseorang yang sedang mandi. Tersangka sengaja tidak dihadirkan dalam press release ungkap kasus tersebut karena masih berusia di bawah umur. Tersangka berinisial KA masih pelajar SMK merupakan kerabat dan juga tetangga dekat korban. Perbuatan tersangka terungkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP. Polisi sempat kesulitan karena pelaku tidak menunjukkan sikap mencurigakan saat korban dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya. Bahkan pelaku sempat membantu melakukan pencarian korban saat pihak keluarga merasa kehilangan buah hatinya. AKP Andi Oktavian, Kasat Reskrim Polres Pemalang mengatakan, saat warga melakukan pencarian, anak berkonflik dengan hukum ini yang pertama kali mengarahkan penemuan jasad bocah dalam karung tersebut. Sekitar, yang mana setelah kami lakukan pemeriksaan mendalam dengan menggunakan scientific crime investigation dan kami juga dibantu oleh otopsi dari Polda Jawa Tengah, inisial KA, usia 16 tahun, masih berstatus pelajar SMK di swasta di Pemalang. Anak korban di rumah dan rumah dikunci oleh ibunya dari luar. Pada saat ibunya kembali dari pasar, dia tidak menemukan anak korban di rumah. Kemudian karena masih wajar, harus anak itu kembali ke rumah untuk sholat asar dan mengaji, namun si anak korban tidak kembali. Warga mulai mencari dan tidak ditemukan. Kemudian lalu bapak korban pulang ke rumah sekitar jam 8 malam dan ikut membantu mencari di sekitaran rumah. Dan alhasil bapak korban menemukan anak korban berada di dalam karung yang terikat. Dia melompat lewat situ dan yang bersangkutan pada saat masuk diteriak, si anak korban bangun, kondisi tidur bangun, kemudian diteriaki. Karena anak korban teriak, KA panik dan membekap anak korban dengan menggunakan kain dan bantal, dan ada sedikit perlawanan dari anak korban saat itu sehingga dengan hukum ini melakukan pemukulan di bagian belakang kepala dan bagian belakang leher, dan sesuai dengan hasil otopsi yang bersangkutan mendapatkan beberapa pukulan di bagian belakang sehingga menyebabkan mati lemas, kekurangan oksigen. Dan yang bersangkutan sempat melakukan persetubuhan dengan korban dan pada saat anak korban sudah lemas. Kalau dari hasil pemeriksaan tersangka yang bersangkutan karena hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tapi tersangka tidak, karena panik yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap anak korban sehingga lemas. Tidak niat awal untuk melakukan pencurian gitu. Kalau dari hasil pemeriksaan kami tidak ada barang yang hilang, hanya barang-barang sempat ada yang berantakan karena mungkin ada perlawanan dari Pasal 2 ayat 1 dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2022 tentang perlindungan anak, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Keluarga korban masih berduka dan syok dengan kejadian memprihatinkan tersebut. Siti Amalia, ibu korban, menyebutkan saat itu dia ke pasar dan meninggalkan anaknya sendirian. Ternyata saat ditinggal pergi terjadi peristiwa menyedihkan tersebut. Dia berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya.
Tanggapannya gimana Bu setelah ada dugaan tersangka ini gimana? Agak lega atau gimana? Lega ya. Terus harapannya Bu dihukum gimana? Berat. Sesuai hukum ya. Ini jauh dari sini apa dekat? Sebelah persis. Pada saat itu ibu memang meninggalkan sendiri si putrinya ini di rumah sendirian. Ya cuman udah dikoyani lah Pak. Pamit mau ke pasar gitu. Cuman udah diajak mau ikut enggak. Anaknya enggak mau, pinginnya nonton TV aja mau. Berarti ibu pergi itu berapa jam sih Bu dari rumah? Ya, Sekitar jam berapa pergi? jam 10 lebih. Pulang jam? Pulang ya hampir ini duhur. Habis duhur ya? Ya, semoga cepat nggih. Ini doa bersama semua terus nggih, tahlil. Santen. Ini putri keberapa, Bu? Anak nomor? Nomor 3 aja. Oh, yang itu meninggal nomor 3. Nomor 3 ya. Sehari-hari sering di rumah sendirian atau emang Enggak, sering main sih anak. sering main ya? Ceria atau? Banyak temen Pak. Banyak teman ya? Tersangka yang masih di bawah umur atau anak berkonflik dengan hukum ini akan dikenakan pasal tentang perlindungan anak. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Robani, Batik TV melaporkan.